Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Baik-baik kan? Nah, salam sehat, salam semangat ya. Nah, kita akan kembali belajar ya, melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pembelajaran kelas 4, tema 6, cita-citaku. Subtema 3, giat meraih cita-cita, pembelajaran yang kelima. Kemudian, ya, jangan lupa sebelum kita akan belajar selalu berdoa terlebih dahulu. Nah, kita mulai pembelajarannya. Simak pembelajaran pada hari ini ya. Sedangkan kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 1. Bahasa Indonesia, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. KD 4.6 melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Kemudian PPKN, ya, ada 4 KD atau 4 kompetensi dasar. Yang pertama, 1.3 mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, 2.3 bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD yang ketiga, yaitu 3.3 menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang keempat, yaitu 4.3 mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pelajaran yang ketiga yaitu SBDP, KD yang pertama 3.4 mengetahui karya seni rupa, teknik menempel, teknik tempel, membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mosaik. Kemudian tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati lingkungan, sekitar, dan berdiskusi, siswa mampu mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui kegiatan membuat montase, siswa mampu membuat karya seni, aplikasi dengan teknik yang benar sesuai dengan contoh. Nah, pernahkah kamu mendengar kisah seorang yang hampir gagal dalam meraih cita-citanya? Simaklah cerita berikut ini, lalu ambil nilai-nilai penting di dalamnya. Ya, sekarang Bu Guru akan membacakan. Meraih cita-cita walau nyaris putus asa. Tawariang dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki-kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledekombo. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam, pertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah, menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sanggiawan. Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telah lama ia menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persib Jember. Setiap hari
Ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persib Jember, Bayu pindah ke Perseka Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON, yaitu Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur, untuk berlomba di PON 2012 di Riau. Akan tetapi, kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ingin berhenti bermain bola. Namun, doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali di lapangan rumput. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan agar untuk mengejar ketinggalannya. Kerja keras dan kegigihannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Nah, anak-anak, si Bayu tadi mempunyai cita-cita atau hobi atau pekerjaan sebagai pemain sepak bola. Akan tetapi, pada saat jayanya, saat gemilangnya, dia mengalami cedera yang membuatnya putus asa sehingga ingin berhenti bermain bola. Tetapi atas doa dan dukungan dari keluarganya, ia kembali tetap bersemangat dan membawa hasil yang gemilang. Sekarang ada diagram halangan yang dihadapi mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Nah, halangan yang dihadapi oleh siapa tadi? Cita-cita Bayu. Karena cita-citanya menjadi seorang pemain sepak bola. Halangannya apa yang dihadapi? Mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Nah, sikap yang dimiliki semangat pantang menyerah, kerja keras dan gigih. Nah, walaupun dia tadi mengalami cedera lutut, karena berkat semangat dan pantang menyerahnya dan kerja keras serta gigih, Bayu tadi dapat meraih cita-cita dan menjadi seorang pemain sepak bola yang handal. Sedangkan usaha yang dilakukan apa? Melakukan operasi dan terus berlatih. Nah, apa kesimpulanmu terhadap usaha Bayu untuk meraih cita-cita? Nah, kesimpulannya yaitu untuk meraih cita-cita dibutuhkan kerja keras, kegigihan, serta semangat serta disertai doa dan dukungan dari orang-orang terdekat akan membuahkan hasil yang gemilang. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang berjuang gigih demi cita-citanya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Kamu telah mengetahui bagaimana menggunakan tekanan dan jeda tepat pada saat mendeklamasikan puisi. Selain pelafalan, intonasi, dan tekanan yang tepat, kamu juga harus dapat menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Oleh karenanya, penting bagimu untuk mengetahui makna atau isi puisi. Pada saat mendeklamasikan sebuah puisi, pahamilah isi dan pesan yang ingin disampaikan. Apabila puisimu tentang harapan dan doa, ekspresi wajahmu harus mendukungnya, yaitu berekspresi yang sama saat kamu berdoa. Nah, bagaimana saat kamu berdoa? Ya, harus khusyuk, harus menjiwai dan benar-benar meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika puisimu berkisah tentang harapan, ekspresimu harus menunjukkan mata berbinar dengan pandangan jauh menerawang. Jika puisimu berisi tentang pengalaman sedih,
Ekspresimu harus menunjukkan kesedihan yang mendalam seperti saat kamu kehilangan orang yang terkasih, misalnya sampai meneteskan air mata juga tidak apa-apa. Itu namanya ekspresi. Nah, kamu dapat melatih perubahan ekspresi wajah dengan menggunakan kaca atau dengan bantuan temanmu. Setelah kamu menghafalkan puisi, kamu dapat menjiwai puisi dengan menempatkan dirimu sebagai bagian dari isi puisi tersebut. Nah, ya, dari pembelajaran yang lalu, anak-anak sudah mempelajari bagaimana cara membuat puisi, bagaimana cara membaca puisi. Nah, sekarang anak-anak boleh praktekkan membaca puisi dengan ekspresi yang tepat. Nanti, nah ini bisa, ayo berlatih. Lihatlah kembali puisi-puisi yang ada di pembelajaran ini. Kamu juga dapat mencari beberapa puisi yang telah kamu buat sebelumnya. Golongkan puisi-puisi tersebut termasuk ke dalam puisi sedih atau riang atau puisi yang penuh pengharapan. Nah, pilihlah salah satu puisi yang kamu paling sukai. Pahamilah isi puisi tersebut, lalu mulailah berlatih ekspresi wajah sambil mendeklamasikannya. Nah, bagaimana penilainya? Yang menilai adalah teman-temanmu. Sudah menjiwai puisi itu belum? Sudah menggunakan ekspresi yang tepat atau belum? Nah, itu yang menilai adalah temanmu. Nah, sekarang, setelah kita belajar tentang puisi, tentang tadi ada cita-cita dari seorang pesepak bola. Nah, sekarang kita amati. Nah, amati apa tentang agama yang ada di Indonesia. Setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadahnya. Kekhasan dan keunikan dipengaruhi oleh fungsi dan budaya masyarakat sekitar yang menggunakannya. Coba amatilah berbagai tempat ibadah yang ada di daerahmu. Carilah informasi tentang apa saja dan kapan saja tempat ibadah itu dimanfaatkan oleh umatnya. Kemudian, untuk bersembahyang umat Buddha. Nah, kegiatannya untuk apa? Untuk puja bakti, meditasi, dan perayaan hari raya keagamaan. Nah, sekarang ada pura. Pura itu digunakan untuk beribadah umat Hindu. Nah, kegiatan keagamanya apa? Puja Trisandya, puja Surya Sewana, yatnya, perayaan Purnama dan Tilem, perayaan hari keagamaan puja bakti, meditasi, dan perayaan hari raya keagamaan. Nah, sekarang yang keenam, yaitu kelenteng. Kelenteng itu tempat ibadah umat Konghucu. Nah, kegiatan keagamanya apa? Imlek, ada cap gomeh, nah, ada ritual sangsing, dewa dapur naik ke langit, dewa dapur turun dari langit, sembahyang arwah umum, sembahyang Tiong Jiu, sembahyang Ya atau King Tikong. Nah, tadi ya. Jadi di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah Islam. Tempat ibadahnya adalah masjid, kemudian Katolik itu tempat ibadahnya gereja, kemudian Kristen itu tempat ibadahnya gereja, kemudian wihara itu untuk tempat ibadah umat Buddha, kemudian pura itu untuk ibadah umat Hindu. Yang terakhir adalah Konghucu, tempat ibadah umat
maaf, kelenteng itu tempat ibadah umat Konghucu. Nah, apa kesimpulanmu dari mengamati gambar-gambar di atas tadi? Ya, agama yang diakui di Indonesia adalah agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Untuk itu, kita harus bertoleransi, ya, saling menghormati, saling menghargai terhadap agama lain. Tidak boleh saling mencela, tidak boleh permusuhan, sehingga apa? Tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, setelah tadi mempelajari tentang kegiatan agama dan tempat ibadah agama yang ada di Indonesia, nah kita akan berkreasi, ya. Kita akan berkreasi tentang rumah-rumah ibadah. Ingatkah kamu tentang rumah ibadah tadi? Ya, ada masjid, ada gereja, ada pura, ada wihara, dan ada kelenteng. Tentu kamu telah mempelajari bagaimana umat beragama tersebut menggunakannya. Kali ini, kamu akan membuat sebuah karya seni rupa tentang perayaan keagamaan dan rumah ibadah sebagai objeknya. Jadi nanti anak-anak membuat karya montase, karya tempel montase yang objeknya adalah tempat ibadah. Nah, sebagai objeknya dalam bentuk montase. Montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Nah, gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, atau bahan lainnya. Gambar-gambar itu diatur sedemikian rupa sehingga membuat gambar baru yang mencapai makna. Misalnya anak-anak ya, membuat karya montase yang objeknya adalah apa? Rumah ibadah. Anak-anak menemukan gambar di majalah, menemukan gambar masjid. Nah, masjid itu ditempel di kertas gambar. Nah, di sekitar masjid itu digambar ada anak yang sedang beribadah, kemudian di samping-sampingnya itu ada rumah-rumah, itu boleh anak-anak buat dengan diwarnai dengan baik. Nah, sedangkan apa alat dan bahannya yang diperlukan? Yaitu 1, kertas gambar. Gambar-gambar yang sudah ada termasuk gambar rumah ibadah, lem kertas, gunting, alat gambar, misalnya pensil, spidol, dan pensil warna. Nah, cara kerjanya pertama, potong atau guntinglah gambar-gambar yang telah disiapkan mengikuti bentuknya. Jadi digunting yang rapi, yang bagus, nanti kalau ditempel juga akan kelihatan bagus. Kedua, tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar dengan menggunakan lem kertas. Gambar tersebut disusun sesuai cerita yang kita inginkan. Misalnya anak-anak yang beragama Islam ya menemukan gambar masjid. Temanya saat anak-anak mau ke TPA pergi ke masjid. Nah, di situ ada masjid, kemudian di sekitarnya digambari anak-anak, kemudian ada pemandangan, boleh ada ayamnya. Nah, di situ. Nah, terakhir anak-anak sempurnakan karya montase dengan menambah gambar tangan. Nah, tadi ya, kalau anak-anak cuma menemukan gambar masjid, nah di samping-sampingnya itu bisa digambari misalnya ada gunung, misalnya ada pohon-pohon, misalnya ada anak-anak yang akan pergi ke TPA, itu boleh menurut kreasi. Yang penting nanti hasilnya bagus. Nah, coba perhatikan contohnya seperti ini. Nah, itu gambar montase. Nah, anak-anak, nilai-nilai yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kerja keras, kegigihan, serta semangat
disertai doa dan dukungan dari orang-orang terdekat, akan membuahkan hasil yang baik. Kemudian yang kedua, toleransi umat beragama harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harus saling menghargai, menghormati antar umat beragama. Kemudian yang ketiga yaitu kreativitas membuat karya montase. Nah, sampai di sini anak-anak hebat. Nah, sampai jumpa lagi. Tetap semangat dalam belajar walaupun tidak berjumpa dengan guru. Ya, tetap semangat walaupun di masa pandemi ini anak-anak tetap jaga kesehatan. Ya, selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Sampai jumpa anak-anak.